Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi teman-teman. Seperti biasa kita akan update ya untuk pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin, serta news-news yang ada di market. Jadi hari ini tanggal 18 Mei teman-teman. Ya kita ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Selamat buat teman-teman yang merayakan, menjalankan, melakukan ibadah. Semoga ibadahnya diterima. Teman-teman, kemarin kita dapat beberapa data ya soal data CPI untuk Uni Eropa. Kalau kita lihat dari datanya sih, so far datanya cukup bagus. Inflasi masih bisa dibilang tertekan untuk sekarang ini, terutama dari inflasi to month-nya. Jadi dari 0,9 turun ke 0,6. Tapi dari inflasi inti itu masih cenderung sesuai dengan forecast, meskipun sedikit mengalami tren penurunan. Kemudian ada beberapa data terutama soal pembangunan residensial di Amerika Serikat yang udah mulai membaik ya. Perekonomian agaknya sedikit membaik dalam bulan ke bulan, teman-teman. Semoga kedepannya bakalan kembali cetak rekor yang bagus. Hari ini itu ada beberapa data, salah satunya adalah pidato dari beberapa central bank. Yang pertama ada Inggris, kemudian ada Uni Eropa juga, ada pembacaan untuk klaim pengangguran awal, kemudian manufacture Fed, ketenagakerjaan Philadelphia, dan penjualan rumah lama. Ini ada testimoni juga dari bar. Oke, itu ada beberapa news untuk hari ini, teman-teman. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk melihat perangkat monitor suku bunga The Fed. Sebelumnya, di awal bulan, kita udah sempat review ya, dan ternyata waktu itu dari konsensus sendiri masih cukup yakin nih bahwasannya suku bunga bakalan tetap bertahan di 5,25 basis point. Dan sekarang tampaknya konsensus udah mulai sedikit khawatir. Kenapa? Karena ternyata dari 80% konsensus yang cukup yakin kalau The Fed bakalan pause, ternyata sudah 5% mundur. Artinya mereka masuk ke kategori yang kedua, yaitu masih yakin kalau The Fed bakal naikin suku bunga 25 basis point di pertemuan FOMC pada 15 Juni 2023. Wow, ada apa? Apakah mereka yakin bahwa The Fed masih berani untuk naikin suku bunga? Ya kita nggak tahu pasti apa pertimbangannya, tapi mungkin ada hubungannya sama neraca, em, bukan neraca, tapi lebih ke debt ceiling ya. Jadi batasan hutang yang dimiliki oleh Amerika Serikat, kalau itu dinaikkan, maka kemungkinan Amerika Serikat masih bakalan bisa untuk printing money. Printing money artinya membanjiri market lagi dengan uang, tapi tentunya dana itu akan dipakai buat nutup hutang yang udah jatuh tempo, teman-teman. Ini mungkin salah satu pertimbangan juga kenapa The Fed masih kemungkinan bakalan naikin debt ceiling-nya, bukan The Fed ya, tapi Menteri Keuangan bersama dengan Presiden masih bakal naikin suku bunganya, dan akhirnya The Fed pun juga melihat bahwa wah ini ada potensi inflasi bakalan naik lagi. Jadi mungkin nggak bakalan selesai, teman-teman. Itu yang menjadi trigger kenapa dengan posisi sekarang US dollar, indeks US dollar ya atau DXY itu udah mulai mengalami penguatan kembali. Baru aja mereka breakout dari yang namanya descending channel, dan sekarang prosesnya mungkin akan berpeluang untuk menguat. Sementara dari pemerintah itu masih sedang melakukan meeting, teman-teman, perihal pembahasan dari debt ceiling ini. Apakah nanti bakalan dinaikkan, benar-benar dinaikkan? Kalaupun dinaikkan, seberapa tinggi eh, batasan hutang ini bakalan dinaikkan? Dan ini masih akan sangat berdampak sama market ke depannya. So, kalau teman-teman perhatikan, market memang sedang wait and see buat sekarang ini. Itu sih yang harus kita waspadai sekarang. Jika debt ceiling-nya dinaikkan, kemungkinan inflasi naik, sepertinya itu bisa menjadi trigger US dollar untuk sedikit menguat dalam beberapa waktu ke depan. Menguatnya US dollar ini akan menekan yang namanya market emas, kemudian juga market Bitcoin. Ya kita lihatlah kemana arah dari DXY. Kalau kita perhatikan sih dari smart money-nya cukup banyak di market. Saya masih punya keyakinan kalau indeks dolar masih berpeluang untuk menguat dalam beberapa waktu perihal masalah dari debt ceiling ini. Jadi masih harus waspada ya buat sekarang. Kemudian dari beberapa data ini ada total debt balance, teman-teman. Hutang Amerika menguat lagi, terutama dari housing debts. Dan juga non-housing debt itu sama-sama menguat. Dan sekarang sudah ke arah sekitar berapa ini? 17 triliun mungkin ya. Ya 17 triliun US dollar, teman-teman.
Jadi sangat-sangat tinggi hutang mereka untuk sekarang ini. Ya, itu data dari Federal Reserve Bank of New York. Jadi udah, ini berita soal pembahasan, ini berita apa? Ini review, bukan. Ini ada Ripple yang tiba-tiba menggelontorkan dana untuk mengakuisisi Metaco, teman-teman. Sebuah perusahaan baru yang diakuisisi. Jadi perusahaan Metaco ini adalah startup di Swiss ya, yang tentunya nggak jauh-jauh dari yang namanya kripto. Artinya apa teman-teman, kalau Ripple bisa mengakuisisi perusahaan kayak gini, itu berarti keuangan mereka cukup sehat ya, 250 million US dollar. Ini adalah sinyal bahwasanya Ripple akan kembali mengembangkan bisnis mereka semakin besar lagi ke depannya melalui Garling House yang merupakan salah satu investor atau mungkin pengusaha yang cukup sukses membangun Ripple Foundation, teman-teman. Dengan koinnya XRP, yang kemungkinan XRP, coba kita perhatikan XRP apakah dia dapat pergerakan yang bagus ya perihal berita tersebut. XRP, mungkin ada teman-teman juga yang cukup pantau XRP. Oh, di perdagangan kemarin kayaknya agak spike naik ya teman-teman XRP, mungkin disebabkan karena ada news yang bagus kayak gini. Ya, meskipun mereka masih sebenarnya terjerat kasus sama SEC ya perihal ini security atau bukan, tapi XRP sebenarnya di belakangnya dengan Ripple Foundation itu punya planning yang sangat-sangat besar untuk ekosistem kripto. Jadi saya rasa secara pergerakan XRP bakalan bullish ke depannya, masih bakalan bullish kalau melihat potensi yang seperti sekarang. Memang banyak orang yang kayak kayak apa ya, mengkritik nih XRP ini naiknya lambat dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kita lihat dari projectnya, backingannya dia di backing oleh siapa ya, XRP bisa dibilang sangat-sangat potensial untuk survive kira-kira beberapa tahun ke depan. Tentunya kita perlu lihat nih ke depannya kondisi market seperti apa. Kalau menurut saya sih bakalan tetap survive. Kalau teman-teman ada yang sangkut di XRP, nggak apa-apa, tunggu dulu. Mungkin next bakalan kembali balik naik ke 1,9 dolarnya di all time high-nya XRP. Sementara kita masih cukup konsisten untuk XRP ya. Ini ada potensi double bottom, cuman dia kemarin tidak berhasil untuk breakout dari 0,5 dolar. Ini kok jadi bahas XRP sih. Next, di berita berikutnya kita bahas Tether. Tether teman-teman mengalami profit ya 15%. Akhirnya setelah beberapa kali Tether dikabarkan tidak transparan dalam hal melaporkan laporan keuangan, sekarang tiba-tiba beritanya dia profit teman-teman, which is sebenarnya perusahaan Tether Coin USDT ini sangat-sangat bagus untuk di perdagangan sekarang. Ya, tentunya ini tidak lepas dari keruntuhannya Paxos. CBUSD itu menyebabkan investor, wah ini bawa uang kemana nih? Kalau ke USDC, ya itu lagi. Kalau ke USDT, nah mungkin investor lebih melihat USDT nih kayaknya yang lebih bagus. Akhirnya volume perdagangan USDT justru juga meningkat beberapa waktu. Oke, terus kita akan bahas untuk Bitcoin gimana. Kemarin Bitcoin sempat drop, teman-teman. Setelah kita bikin analisa pagi kemarin, Bitcoin nyungsep dikit ya, turun ke kisaran 26.600. Itu adalah posisi level support. Terus apa yang terjadi? Buyers tiba-tiba masuk, teman-teman. Ini ngeri sih. Kalau kita lihat dari posisi pergerakan Bitcoin, saya agak melihat ini sebuah indikasi positif. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan, Bitcoin memang dia ketahan di level support yang sudah kita prediksikan sebelumnya di 26.000. Kalau level ini tidak ada rejection, mungkin saja Bitcoin bakalan kembali drop ke kisaran 25.000. Nah, tapi sekarang kondisinya Bitcoin ketahan nih, bahkan dia spike naik dengan volume perdagangan yang cukup bagus. Hanya saja smart money-nya belum muncul. Smart money belum muncul, meskipun ini ada indikasi bagus, belum tentu harganya bakalan terus naik ya teman-teman. Ini baru sebuah indikasi bagus saja, belum terkonfirmasi. Tapi kita bisa cek nih dengan beberapa indikator lain. Salah satunya kita bisa pakai MACD. Kalau dari MACD sendiri, MACD-nya agak ngeri ya teman-teman. Jadi dia sudah dead cross, kemudian dia balik ke bull cross. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya ada potensial memang membuat kenaikan untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau dari MACD menunjukkan
situasi yang kemungkinan bakalan positif untuk Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. Kemudian dari RSI-nya pun juga kalau menurut saya kurang lebih mirip-mirip aja ya. RSI-nya menunjukkan tanda-tanda positif juga, udah membuat kenaikan. Sepertinya ada potensial untuk Bitcoin kembali menguat, kira-kira ngetes area resistance di kisaran harga 27.300, 27.700 antara area tersebut, teman-teman. Itu kalaupun dia berhasil nanti menembus area tersebut, kita bisa lihat ini sebagai potensial double bottom juga. Jadi ini adalah level resistance yang cukup menarik untuk kita perhatikan apakah Bitcoin bakalan berhasil menembus level tersebut atau justru malah terkoreksi kembali. Dan kalau kita tarik ke sini, ada potensial juga dia untuk kembali naik ke 29.000 jikalau BTC berhasil untuk breakout dari 27.700. Oke, view-nya sekarang udah berubah setelah sebelumnya. Wah, ini beres-beres. Terus lihat pergerakan dari Bitcoin kemarin, loh kok bagus ya secara teknikal. Ini kayaknya ada indikasi nih buat Bitcoin untuk menguat. Setidaknya jangka pendek. Ya, jadi masih sifatnya jangka pendek, belum totally bullish. Jadi gitu, kalau teman-teman ada yang serok barang kemarin, ya congratulations. Mungkin teman-teman udah dapat beberapa barang murah ya di perdagangan kemarin. Karena juga nggak pasti juga nih Bitcoin bisa turun ke 25.000 atau enggak. Tapi kalau dilihat dari berita-beritanya sih sepertinya mungkin. Apalagi kita belum melihat perihal debt ceiling ini. Kira-kira keputusannya seperti apa? Karena ini masih dalam meeting ya teman-teman. 1 Juni mereka udah harus punya keputusan. Apakah ini akan default atau gimana. Jadi kalau dari pergerakan, kalau bagi saya Bitcoin cenderung punya pergerakan yang cukup positif. Dari time frame daily sepertinya di perdagangan kemarin itu kurang begitu mengenakan, tapi hari ini kalau kita bisa closing di kisaran 27.300, saya melihat ini bakalan punya potensi untuk Bitcoin kembali dalam tren penguatan. Mari kita hapus lagi, kita pakai yang MACD. Kalau dilihat dari MACD-nya sih kita belum belum confirm golden cross ya, tapi ada indikasi kita udah mau menjelang bikin golden cross. Jadi ada kemungkinan Bitcoin masih punya peluang untuk menguat jangka pendek. Ya gitu teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, mungkin bisa tulis langsung di kolom komentar. Sementara volumenya tiba-tiba naik nih, saya agak kaget juga. Ada buyers yang mulai kelihatan masuk, mungkin ada good news atau gimana. Ya dari indeks sendiri menunjukkan ini positif. Tinggal kita lihat smart money-nya aja. Teman-teman kalau yang trading bisa aktifin nih sama-sama indikator Loken, aktifin smart money-nya sehingga teman-teman bisa lihat apakah kenaikan yang terjadi itu memang ditunjang sama yang namanya para whales yang juga aktif dalam perdagangan. Kalau dalam posisi sekarang jangka pendek saya melihat whales-nya sangat aktif. Jadi dengan posisi ini masih cukup confident kalau Bitcoin bisa aja ngetes level 27.800 hingga kalau dia lebih bagus lagi trennya ya bisa naik ke 29.000 buat hari ini. Dan level penting, support penting ada di 26.000. Let's say kalau tiba-tiba market berbelok arah, berbalik arah yang nggak jadi naik tinggi, selama Bitcoin bisa mempertahankan 26.600, saya melihat mungkin masih bakalan positif. Tapi kalau dia udah tembus level tersebut, ya udah 25.000 target berikutnya. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.